Salam saudara yang dicintai Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada, kita masuk di minggu pertama di tahun 2022, luar biasa. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021. Dan mari kita bersama pautkan hati kita, arahkan pandangan kita ke depan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tahun yang baru ini. Kita harapkan terus Tuhan, dan Tuhan pasti akan berperkara besar dan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita akan buka hati kita untuk firman-Nya. Buka Alkitab saudara di kitab Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Haleluya, puji Tuhan. Tahun 2022 ini kita diberi satu kalimat dari Tuhan untuk apa yang Tuhan ingin saudara alami di tahun 2022, yaitu menjadi nyata. Haleluya. Nabi Yesaya diberitahu oleh Tuhan, dan hal ini disampaikan kepada umat Tuhan yang pada waktu itu sedang mengalami masa-masa kelam, masa-masa yang berat dari kehidupan mereka karena ada di pembuangan di negeri Babel. Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya untuk mereka bangkit, untuk mereka bercahaya, bersinar. Sebab apa? Terang Tuhan terbit dan kemuliaannya menjadi nyata atas mereka. Kalimat menjadi nyata ini menjadi pesan penting bagi kehidupan saya dan saudara saat ini. Bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu yang saudara dan saya harapkan, hidupi di dalam Tuhan, akan menjadi nyata. Amin. Saudaraku, segala sesuatu mari kita bersama-sama awali dengan Tuhan. Tuhan adalah keberadaan yang paling hakiki. Sebelum segalanya ada, Tuhan sudah ada. Bahkan sebelum kalimat ada itu ada, Tuhan sudah ada. Dia ada, dan kita dan semua yang tampak, yang dapat kita lihat, ada dari yang tidak ada. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Dia sumber keberadaan. Dia sumber dari kasunyatan, kenyataan yang sejati dalam kehidupan ini adalah Tuhan, sebab Dia adalah keberadaan yang ada sebelum segalanya ada, yang ada walaupun semuanya mungkin tidak ada, yang tidak diadakan. Dia yang mengadakan, karena Dia yang mengadakan, Dia sumber dari segala keberadaan saya dan saudara. Adanya ada karena ada yang ada. Adanya tidak ada juga adanya ada yang ada. Jadi semuanya bergantung, bersumber dari keberadaan yang sejati, yaitu Tuhan Allah kita. Tahun ini ada karena ada sumbernya yang ada. Oleh sebab itu, apa yang saudara dan harapkan ada tahun ini, apa yang saudara dan saya harapkan menjadi nyata, menjadi ada, masuk di dalam ruang waktu kehidupan saya dan saudara, keadaan hidup saya dan saudara, mari kita pautkan hidup kita dari sumber segala keberadaan, yaitu Tuhan. Dua pesan penting menjadi pesan bagi kita, bagaimana supaya menjadi nyata. Lihat di kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Baca mulai ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-39. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia,
sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pesan pertama untuk menjadi nyata adalah hidup bersama Tuhan dan jadilah diri sendiri. Kita belajar dari apa yang terjadi dan dialami, dihidupi oleh Daud. Waktu itu Daud belum menjadi raja, tapi belum lama Daud baru saja diurapi Tuhan menjadi raja. Daud adalah salah satu dari 8 bersaudara dari anak Isai. Dan Daud adalah salah satu anak yang dapat dikatakan tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Sebab ketika Nabi Samuel datang ke rumahnya untuk mengurapi salah satu dari anak Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul, maka Daud tidak diingat. Sampai kemudian semua 7 saudara Daud sudah lewat dan Tuhan tidak memilih mereka, baru Samuel bertanya, inikah semua anakmu? Lalu baru ingat Isai bahwa masih ada satu anak lagi, tapi dia ada di padang. Lalu Nabi Samuel menyuruh Isai memanggilnya, dan kemudian ketika Daud lewat di hadapan Samuel, Tuhan berkata kepada Samuel, inilah orang yang kupilih. Manusia melihat tampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Daud salah satu anak yang tidak diperhitungkan, tapi Daud diperhitungkan oleh Tuhan. Dia hidup bersama Tuhan, dia berjalan dengan Tuhan, maka tidak heran dalam perjalanan hidup Daud, dia mengalami banyak perkara yang luar biasa. Sampai pada akhirnya pada waktu ini, peristiwa ketika orang Israel berperang dengan orang Filistin, dan Raja Saul dan seluruh panglima dan prajuritnya pada waktu itu gemetar ketakutan menghadapi Goliat, panglima perang orang Filistin. Dia mengolok-olok barisan Israel, mengolok-olok Tuhan, lalu menantang semua orang Israel, dan tantangan itu membuat orang Israel gemetar, membuat Saul gemetar, membuat seluruh pasukannya gemetar. Tapi Daud yang pada waktu itu dalam rangka mengirim makanan kepada kakak-kakaknya, mendengar ucapan-ucapan yang dikatakan oleh Goliat kepada orang-orang Israel dan kepada Tuhan, maka dia digerakkan oleh kuasa yang sudah bekerja dalam dirinya, yaitu urapan Tuhan yang bergerak, yang berkarya dalam dirinya untuk dia maju melawan Goliat yang sesungguhnya secara hitungan manusia tidak ada bandingannya. Tinggi Goliat 3 meter, baju sirahnya saja 50 kilo, mata pedangnya 6 kilo. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Saul memperingatkan kepada Daud ketika dia mengajukan diri untuk melawan Goliat bahwa Goliat seorang tentara yang profesional. Sementara kita tahu semua
Daud bukanlah seorang tentara, dia seorang gembala kambing, dia seorang anak yang masih ingusan. Tetapi anak yang masih ingusan, belum berpengalaman dalam perang, seorang gembala kambing ini hidupnya berjalan dengan Tuhan. Maka Daud memiliki iman yang luar biasa. Seperti halnya Tuhan melepaskan aku dari cakar beruang, cakar harimau. Seperti halnya aku ditolong Tuhan untuk mengalahkan harimau, beruang, dan lain sebagainya binatang buas. Demikian juga Tuhan akan menolong saya. Daud punya pengalaman nyata dalam kehidupannya berjalan dengan Tuhan, mengalami Tuhan, sehingga itu menjadi kekuatan, itu menjadi keyakinan yang kokoh untuk menghadapi tantangan besar yang sedang ada di hadapannya. Sekali lagi Daud berjalan dengan Tuhan. Dan pada waktu itu saudaraku, ketika Daud akan melawan Saul mengenakan semua perlengkapan perangnya kepada Daud. Dan apa yang terjadi? Karena Daud memakai pakaian yang bukan miliknya, Daud memakai sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pakai, dia sampai dikatakan berikhtiar untuk berjalan dan dia tidak berjalan. Ini artinya apa? Pesannya adalah saudara, jadilah diri sendiri. Daud akan menang dengan Goliat bukan dengan baju sirahnya Saul. Daud menang dengan Goliat bukan dengan pedangnya Saul. Daud akan menang dengan Goliat bukan dengan perisai dan ketopong yang ada pada kepalanya dan semua perlengkapan yang ada pada diri Saul. Tapi Daud mengalahkan Goliat dengan dirinya sendiri, dengan apa yang ada pada dirinya. Jadi ketika Daud mengenakan pakaian orang lain, dia justru malah tidak bisa berjalan. Pesan dari hal ini adalah, saudaraku, jangan pernah memakai ukuran orang lain untuk diukurkan kepada diri sendiri, dan jangan pernah jadi orang lain. Jadilah diri saya, saudara, sendiri sesuai apa yang telah Tuhan ciptakan, sesuai apa yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Tuhan sudah mengaruniakan dan memperlengkapi kehidupan kita dengan berbagai macam hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hanya kadang kita tidak tahu, bukan kadang, tapi sering kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak berjalan dengan Tuhan. Orang yang berjalan dengan Tuhan akan mengetahui potensi ilahi dalam dirinya. Orang yang berjalan dengan Tuhan akan mengenali karunia-karunia Allah dalam dirinya, karena urapan Allah akan bekerja dalam diri orang tersebut. Maka untuk menghadapi tahun-tahun ini, menghadapi hari-hari 362 hari ke depan, mari saudaraku berjalanlah dengan Tuhan dan jadilah diri sendiri. Jangan pernah mengukur saya dan saudara dengan ukuran orang lain. Orang lain punya ukurannya sendiri, saya dan saudara punya ukuran sendiri. Jangan kita melihat sukses orang lain dan menginginkan sukses orang lain. Kejar, kerjakan sukses diri kita sesuai apa yang menjadi impian Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari tarik impian Tuhan dan jadikan impian Tuhan impian saya dan saudara, dan maju bergerak dalam impian itu. Biarlah apa yang menjadi penggerak hidup saya dan saudara adalah tujuan-tujuan Tuhan untuk kita. Maka saya percaya firman menjamin, saudara kalau melakukan ini, maka saudara dan saya akan berkemenangan di hari-hari ke depan, di bulan-bulan ke depan. Sekalipun mungkin kita akan menghadapi Goliat-Goliat, raksasa-raksasa yang kadang membuat hati ciut, membuat hati gemetar. Tapi percayalah, ketika saya dan saudara selama ini berjalan dengan Tuhan, maka pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau tahun lalu kita ditolong, tahun ini kita ditolong. Kalau tahun lalu kita menang bersama Tuhan, tahun ini juga kita pasti menang dengan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita berjalan dengan Tuhan. Jadilah diri sendiri. Lalu selanjutnya yang kedua, lihat kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Demikian kata firman Tuhan.
Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Haleluya. Yang kedua, untuk menjadi nyata adalah hidup beriman. Karena iman kita mengerti. Karena iman kita paham. Saudaraku, apa itu iman? Iman adalah mengamini Tuhan, mengiyakan perkataan Tuhan, dan mengaminkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita berjalan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa alam semesta ini, segala yang kelihatan maupun tidak kelihatan ini, apa yang kelihatan saat ini telah jadi dari firman Allah, dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, dari apa yang belum nyata dalam pandangan manusia, dalam keberadaan manusia, menjadi nyata karena firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita beriman. Salah satu bagian beriman adalah dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Saya akan garis bawahi bahwa segala sesuatu ciptaan ini jadi karena firman Allah. Jadi kalau saya dan saudara mau saudara dan saya menjadi nyata, harapan-harapan hidup di dalam Tuhan menjadi nyata, maka firman Allah menjadi kunci dari apa yang belum kelihatan akan menjadi kelihatan. Haleluya. Apa yang saudara sedang harapkan, apa yang saudara sedang kejar, apa yang saudara dan saya sedang impikan, mari kita beriman kepada Tuhan. Iman itu, Bapak Ibu Saudara, bukan prakarsa manusia. Dalam tata bahasa Alkitab, yaitu bahasa Yunani, kata iman yaitu pistis, itu bukan kata kerja. Bukan sesuatu yang kita kerjakan lalu disebut iman. Tapi iman adalah sesuatu yang Allah taruh dalam kehidupan saya dan saudara. Sementara kita mendengar firman Tuhan, ada iman dalam diri kita. Kita berjalan hari lepas hari dari firman dan dengar-dengaran dengan firman. Maka pistis, iman ini akan menjadikan segala sesuatu, akan menyebabkan sesuatu terjadi, akan menyebabkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, apa yang akan menyebabkan sesuatu yang belum terjadi menjadi terjadi, bahkan menyebabkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi menjadi terjadi karena iman. Apa yang tidak ada, tidak boleh ada, dan tidak akan ada, bisa ada karena iman. Karena iman. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita beriman. Dua hal ini akan menjadikan hidup kita tahun ini menjadi nyata. Tangkap pesan ini, Bapak Ibu Saudara, lakukan firman Tuhan, karena yang berbahagia bukan hanya yang mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan firman, dan melakukan firman itu. Sebab orang itu akan mengalami kelepasan demi kelepasan. Sebab firman Tuhan akan membuka belenggu-belenggu dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Saudara, puji Tuhan. Selamat tahun baru. Dan hadapilah Goliat saudara. Hadapilah tantangan-tantangan saudara bersama Tuhan. Andalkan Tuhan, bersama Tuhan, jadilah diri sendiri, dan hiduplah beriman. Iman mengandung tiga hal, yaitu percaya, setia, tekun. Percaya, setia, tekun. Itu iman. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Kau beritakan dan Kau berikan bagi kami saat ini. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Berkatilah ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jadikanlah apa yang belum nyata menjadi nyata. Jadikanlah apa yang belum ada menjadi ada dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan ini.
Terpujilah Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui perjalanan hidup kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, kami percaya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Terimalah urapan Tuhan. Urapan Tuhan yang akan membuat saudara dan saya berkemenangan di hari-hari ke depan. Seperti halnya kiranya Tuhan telah mengurapi Daud. Demikianlah Tuhan, urapilah setiap anak-anak-Mu ini. Kami berkomitmen, kami bulatkan hati untuk percaya kepada Engkau. Kami bulatkan hati untuk hidup dengan Engkau, berjalan bersama Engkau. Mari Tuhan urapi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus. Terimalah urapan Tuhan, saudara. Terimalah urapan Tuhan. Jadilah ada. Jadilah nyata. Dalam nama Yesus. Damai sejahtera dari Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai kehidupan saya dan saudara. Sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kiranya tahun ini menjadi tahun yang berkemenangan, tahun yang penuh dengan berkat, tahun yang penuh dengan pertumbuhan rohani dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.